guys, welcome back to Overheard FB with Amadea today. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol asik bareng narasumber yang asik. Ini kalau kita bilangnya pujaan wanita pada masanya aja. Boleh dong, halo Kak Kavi. Halo Amadea, apa kabar? Baik. Kak Kavi lagi sibuk apa hari-hari ini? Lagi sibuk jaga kedai sama lagi sibuk mensiasati di masa pandemi inilah. Oh gitu. Oh jadi Kak Kavi punya kedai ya. Jadi boleh dong Kak, kedainya itu pertama-tama Kak Kavi mulai bisnis nih, mulai putusin buat buka kedai. Itu tuh gimana sih Kak ceritanya? Buka kedai nih ya. Jadi aku tuh lulus tahun 2019 kemarin ya. Oh iya, berarti Kak Kavi masuknya itu tahun 2016. 2016. Ya, 2016 Kak? 2016. Oh, oke. 2016 akhirnya lulus 2019. Dan aku tuh masuk semacam apa ya? Organisasi gitu di kampus NHIpreneur, tahu nggak? NHIpreneur tahu yang ya. Buat ini ya, wadah buat anak-anak di kampus kita tuh buat mulai bisnis dan gitu-gitu ya Kak. Bener banget. Jadi dulu ikut NHIpreneur 1 semester, 2 semester deh. Nah, itu di 5. Pas di semester 5. Oh, bukan di semester awal, berarti bukan dari awal ya Kak? Oh enggak, dulu belum ada. Aku belum masuk semester awal. Aku masuknya semester 5 ke 6 gitu. Ah, oke. Terus Sama akhir kuliah. Terus akhirnya ikutan. Begitu lulus, akhirnya aku dalam satu angkatan tuh kepilih 3 orang nih. Buat memiliki kesempatan buat jualan atau buka stand di NHI Corner itu. Oh iya, itu pas awal-awal. Jadi di awal-awal kampus kita tuh tahun lalu ada namanya wadah NHI Corner buat mahasiswa-mahasiswanya tuh menuangkan ide-ide mereka berbisnis guys gitu. Terus masuk nih Kak ke NHI Corner. Ya, nama bisnisnya apa Kak? Kita belum tahu nih. Oh ya, nama kopi aku namanya Kopi Pagi. Kopi Pagi, ya. Kopi Pagi Bandung. Lihat, cek guys di Instagram. Kopi Pagi BDG. Kopi Pagi BDG. Terus ini mulai nih buka NHI Corner nih Kak. Terus bukalah, akhirnya aku dikasih kepercayaan ya buat buka di situ selama 6 bulan tuh. Akhirnya selama 6 bulan tuh ngumpulin semacam modal, ngumpulin aset. Akhirnya 2020 awal aku keluar dari NHI Corner dan akhirnya bikin kedai sendiri. Alhamdulillah. Buka nih sekarang di tempat kita syuting nih hari ini, kedainya Kak Kavi, namanya Kopi Pagi Bandung. Ya. Nah, tapi apa mulai dari bisnis Kopi Pagi itu benar-benar Kak Kavi masuk ke dalam dunia bisnis langsung blok Kopi Pagi gitu? Iya. Langsung. Kopi Pagi itu awal mulanya di mana Kak? Oh, awal mula tuh aku jualan di Car Free Day Bandung kan. Oh, berarti di Dago. Di CF di Dago dulu. Ya, terus baru masuk ke NHI Corner gitu ya Kak? Iya, kalau aku di Car Free Day itu udah dari 2017. Berarti udah 3 tahun ya. Lama juga ya Kak? Iya, atau 2017. Dari masih kuliah kok. Terus di CFD itu berarti setiap hari Minggu aja Kak? Ya. Setiap Minggu pagi aja gitu? Minggu pagi jam 7 sampai jam 10 tuh. Terus Kak Kavi tuh ngurus bisnis, aku mau tahu dong Kak Kavi tuh ngurus bisnis apa cuma Kak Kavi sendiri aja atau Kak Kavi ada partnernya juga gitu? Untuk sekarang sendiri sih. Cuman kalau dulu aku masih punya partner kerja, jadi dulu nggak bisa dihandle sendiri kan. Dulu tektokan banget pas aku masih di NHI Corner, terus minggunya Car Free Day. Jadi aku memiliki teman kerja lah kalau dulu. Kalau sekarang enggak. Terus aku mau tahu dong Kak Kavi kan masuk ke terjun dunia bisnisnya. Terus kenapa bisa Kak Kavi tuh mutusin gue passionnya di sini nih. Gue mau mulai hidup gue di bisnis. Iya, menarik banget. Soalnya dulu gini sih, ini mas sekedar cerita ya. Iya, boleh. Dulu tuh emang dari kecil sih pengennya jadi seorang pengusaha gitu. Udah dari tertanam kecil. Ya guys, apalah aku kecil belum ada pemikiran punya bisnis. Kak Kavi dari kecil udah ada ide buat jadi pebisnis gitu Kak? Iya, jadi dari SMP gitu ya, kalau nggak salah ya. Kan dulu sampai sekarang maksudnya hobi aku kan musik ya. Jadi Kak Kavi ada passion juga di musik sebenarnya? Iya, justru malah sebelum aku terjun ke bidang kopi aku udah menguasai musik dulu gitu. Ya. Keren. Jadi dulu sambil sekolah musik, sambil jualan spare part juga gitu kan. Dulu aku spare part musik gitu Kak? Iya, dulu kan aku main drum. Jadi aku sering jual spare part drum. Terus sekarang lagi senang ngoper gitar tuh. Sambil jual spare part. Emang dari dulu tuh kayaknya emang passionnya berdagang deh gitu.
Iya, dari zaman Mulai zaman kenapa kayak bisa File gitu, X, Kak? Kaskus dan lain-lain tuh, Facebook gitu kan, sampai sekarang masih gitu. Sampai belum ada kayak Tokopedia, Belum, Shopee belum, gitu waduh, udah belum. ada passion di situ. Coba gimana, Kak? Iya, Gimana? gitu. Gimana Jadi bisa ada apa tuh, bisa passion apa? di bisnis? Itu mengalir sih kayaknya ya, mengalir banget sih. Karena emang dulunya kan suka punya cita-cita juga berbisnis, jadi akhirnya sampai sekarang kayak diwujudin aja gitu kali ya, Kak. Iya, alhamdulillahnya ya, alhamdulillah. Terus selain kopi pagi ada apa aja sih, Kak? Aku sih percaya Kak Kavi punya banyak cabang sih selain kopi pagi. Sebenarnya kopi pagi ya itu sekarang jadi utama ya, kopi pagi. Terus aku juga punya situs buat jual beli gitar atau alat musik bekas gitu kan. Apa kan namanya, Kak? Namanya Boleh. KFW Gitar. Jadikan wadah podcast ini gitar untuk promosi. Silakan. Ya itu tadi namanya KFW Gitar, buat kalian yang suka memakai gitar atau membangun gitar, jual beli di situ. Oke, nanti boleh coba cek tuh teman-teman ya, Kopi Pagi Bandung sama KFW Gitar. KFW Gitar. Terus Kak, kan sebenarnya bisnis tuh banyak ya. Terus kenapa Kak Kavi memutuskan untuk bisnis tuh di bidang kopi? Ya, jadi dulu aku kan masuk ini kan FB ya? Iya. Ya, jadi dulu aku masuk F&B. Jurusannya perhotelan kan ya. Cuman permasalahannya tuh aku nggak mau kerja di hotel. Waduh. Itu permasalahan besar. Terus nggak mau kerja di hotel? Iya. Tapi ya aku kuliah jurusan perhotelan tapi aku nggak mau kerja di hotel gitu. Yang jadi permasalahan tuh itu. Jadi akhirnya? Yang kalau masalah berdagang sih aku udah dari dulu ya berdagang. Yang susah tuh ngebuktiin ke orang tua bahwa aku bisa hidup dari bisnis ini gitu kan. Akhirnya aku semester 1 memutuskan buat jualan kopi kan, sampai dulu pas semester 4 pun aku ngerelain nggak job di luar tuh kan. Kalau kalian pada di luar job ya? Iya. Job training ya? Iya. Kalau aku di Bandung itu demi apa? Demi jualan hari Minggu itu gitu. Akhirnya ngebuktiin ke orang tua bahwa ya bisa deh gitu ya hidup dari bisnis dengan cara jualan kopi gitu. Awalnya nggak mereka juga nggak begitu percaya kan. Oke. Iya sih. Awalnya nggak begitu percaya. Iya sih, soalnya kan kayak gini ya guys. Jadi kalau misalnya semester 2 menurut aku tuh masih terlalu muda untuk memulai bisnis gitu. Iya nggak sih, Kak? Iya, semester 2 awal lagi. Dan itu kayak kita masih dalam masa sekolah yang masih gencar banget nih, baru masuk sekolah, baru masuk ke dalam semester 2. Masih jet lag lah ya. Iya, masih terus tiba-tiba untuk postpone gitu ya. Terus tiba-tiba Kak Kavi ada ide, gue harus buka bisnis. Gimana orang tua Kak Kavi nggak kaget, jadi dia ragu pasti sih kalau kata aku. Pasti. Tapi gimana Kak Kavi tuh bisa meyakinkan orang tua Kak Kavi kalau ini pasti berhasil gitu? Kalau iya sih, maksudnya kalau masalah finansial ya, itu maksudnya ya nomor berapa sih? Cuman ngeyakinin ke orang tuanya bahwa aku tuh punya planning ke depan tentang bisnis tuh kayak gini gitu. Kalau aku kerja di hotel aku nggak punya planning apa-apa, soalnya aku nggak suka juga gitu kan. Iya. Gitu sih. Jadi Kak Kavi menerangkan ya ke orang tua Kak Kavi kalau Kak Kavi tuh yakin di dalam bisnis ini masa depannya gitu. Kalau di hotel Kak Kavi tuh belum tentu bisa semerasa nyaman sekarang. Gitu, ya. Jadi menurut aku iya sih, karena kalau misalnya Kak Kavi kerja tapi Kak Kavi nggak nyaman, percuma kan? Iya, jadi stuck aja gitu kan? Iya, jadi kita emang harus mencari pekerjaan yang merasa membuat kita nyaman. Iya. Oh iya, pembuktian tuh pas aku kepilih masuk high corner itu kan? Itu tuh nama-nama yang kepilih itu kan satu angkatan itu cuma 3 orang. Nama aku disebut juga. Nah disebutnya tuh pas aku sudah. Nah jadi orang tua tuh kan berpikir wah ini kayaknya ada gitu. Iya. Gitu. Jadi pembuka jalan ya sebenarnya high corner cornernya juga. Terus berarti Kak Kavi mulai dari CFD, terus kan ke high corner. Sekarang ada di Sukahaji. Jalan Sukahaji Kulon nomor 11. Iya, Jalan Sukahaji. Nah, dan dalam sepanjang trek Kak Kavi dari CFD sampai Sukahaji itu apa yang menurut Kak Kavi membuat, pasti pernah nggak kakak tuh kepikiran kayak gue mau nyerah deh gitu, pernah nggak Kak? Ada. Nah itu apa yang bisa bangkitin Kak Kavi dari pikiran gue mau nyerah itu sampai ada sekarang di titik ini? Sebenarnya kalau masalah itu ya kita harus tahu dulu sih apa itu bisnis gitu. Sebenarnya aku setelah baca-baca di yang namanya bisnis itu ada Death Valley namanya. Death Valley. Apa itu Kak? Death Valley itu titik matinya suatu bisnis gitu. Dan itu emang kerasa gitu. Jadi di saat aku ada di Death Valley itu ya bahwa aku ya jangan menyerah, karena emang di setiap bidang usaha itu ada masanya kita begitu gitu. Nah itu sih. Itu boleh tahu nggak Kak? Di
mana Kak Kavi tuh merasa kalau Kak Kavi lagi buka gitu? Kemarin sih pas pandemi. Oh jadi bentar, aku tuh taunya ini tuh Kopi Pagi setelah pandemi itu agak reda, terus akhirnya buka. Ternyata enggak ya Kak? Oh gini ceritanya, jadi bulan Maret tuh aku buka ini kan Kopi Pagi yang dia suka jualan itu kan. Bulan Maret. Ya, soft opening itu selang 3 hari lockdown. Oh iya ya, iya ya. Bulan Maret ya Indonesia. Iya. Baru masuk ke Indonesia bulan Maret ya. Iya. Terus Lockdown kan tuh akhirnya 4 bulan off. 4 bulan off. Iya. Berarti? Mana cicilan harus tetap dibayar kan tuh. Iya. Cicilan tempat kan gitu. Jadi gitu sih. Berarti Kak Kavi baru buka tuh 4 bulan, Maret, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Juli akhir bukannya. Juli akhir aku buka lagi. Agustus terus baru buka. Ya. Baru mulai lancar lagi Agustus. Ya. Terus itu setelah buka gimana Kak? Kak Kavi apa langsung setelah buka langsung boom lagi atau masih kayak merambat gitu? Wah, masih merambat sih. Itu masih jauh sih. Maksudnya bukan jauh ya apa ya? Ya patut disyukuri sih sebenarnya ya. Pernah rasain nggak Kak dalam satu hari itu benar-benar nggak ada customer atau 1-2 doang customer? Alhamdulillah enggak. Belum pernah alhamdulillah. Jangan sampai lah ya. Jangan. Tapi itu Kak Kavi tahu di situ titik terlemah, terjatuhnya Kak Kavi gitu. Iya, itu jatuhnya sih. Pernah kayak ngerasa kecewa nggak Kak? Kayak ini kan udah Kak Kavi bangun sendiri, terus ternyata tiba-tiba karena ada keadaan yang seperti ini, terus Kak Kavi ternyata harus stop 4 bulan. Apa Kak Kavi pernah ngerasa sama kecewa sama diri sendiri dan sama keadaan? Pernah. Ya kemarin tuh pas pandemi gitu. Soalnya kan kayak cita-cita dulu tuh kan begitu lulus pengen buka kedai gitu kan. Buka kedai, pengen buka restoran, begitu udah kejadian nih, ada pandemi kan. Terus langsung harus semuanya lockdown, harus stop gitu ya. Iya. Itu di situ sih. Oh, kacau nih. Tapi itu Kak Kavi nggak nyerah ya, Kak Kavi bangkit lagi, gali lagi terus sampai akhirnya ada Kopi Pagi sekarang ini gitu. Benar. Ada tips and triknya nggak Kak sama menjalani bisnis ini buat nanti pemula-pemula bisnis ini sekarang nih yang lagi dengerin atau buat kita yang seterusnya nanti? Yang pengen memulai bisnis gitu ya? Iya gitu Kak. Kalau kata aku sih kuncinya mengerti dulu apa yang kalian mau lakukan. Yang kedua harus pantang menyerah, itu sih pokoknya. Pantang menyerahnya itu yang susah sih. Iya sih pasti, soalnya bisnis itu kan pasti ada up and down yang nggak selalu up gitu ya. Oh ya satu sih keberanian sih. Itu yang susah. Soalnya kadang orang banyak yang nge-planning cuman nggak berani ngelakuin. Nah itu sih bahaya kan. Banyak kayak ada ide tapi mereka nggak bisa menuangkan idenya itu karena mereka takut sih Kak, iya nggak sih Kak? Iya. Jadi ada rasa insecure gitu, kalau gua melangkah kayak gini bakal kayak gimana ya gitu. Iya. Jadi harus nekat nggak sih Kak sebenarnya? Itu sih modal utama kayaknya, nekat dan berani sih. Iya. Soalnya banyak sih teman aku yang nyusun PA-nya bisnis plan gitu kan. Alhamdulillah sih nggak ada yang jadi gitu ya. Cuman alhamdulillah nggak sih. Doang, gitu kan? Ya. Jadi cuma sekedar tugas akhir aja. Iya, ngomongin tugas-tugas akhir nih Kak, boleh dong ceritain tugas akhirnya Kak Kavi apa? Ada diceritain di sini nih? Iya nggak apa-apa Kak. Ini sih aku lihat ada pajangan nih katanya Kak Kavi. Katanya Kak Kavi ini tuh yang membawa dia lulus. Coba Kak, ini kenapa bisa bawa Kak Kavi lulus? Ini tuh namanya bambu dripper ya. Jadi semacam apa ya itu? Kayak mainan anak-anak waktu kecil kali ya. Zaman dulu ya. Ini aku lihatnya kayak buat bentuk nasi kuning guys. Iya, tapi versi kecil ya. Buat di piring gitu. Terus kenapa bambu drippernya bisa membawa Kak Kavi lulus? Soalnya dulu aku tugas akhirnya tuh membuat minuman tradisional menggunakan bambu dripper. Minuman tradisionalnya itu ke arah kopi juga atau enggak? Iya, ke arah kopi. Jadi kopi manual brew diseduh pakai air, diinfus bandrek. Tahu bandrek kan? Oh, bandrek itu yang pakai jahe itu bukan Kak? Iya, bahan dasarnya jahe sama gula merah. Iya. Jadi kok aku sering pakai ini. Tapi aku modif dulu di bawahnya aku potong. Jadi, terus jadi, tapi pakai ini lagi nggak Kak? Pakai filter lagi nggak? Pakai paper filter lagi. Sebenarnya nggak apa sih? Rada V60 ya? Iya, ini cuman bedanya kalau V60 kan alurnya ke bawah ya. Iya, kalau ini nggak ada alurnya gitu. Ya, nanti search ya guys V60 itu. Jadi ya. Ini membawa Kak Kavi lulus ya, dan akhirnya membuat Kak Kavi semakin tekun lah ya terjun di dunia kopi dan semakin yakin. Gitu Kak, boleh seru banget sih, aku jadi ada sedikit tergelitik ingin membuka bisnis. Bagus. Coba nanti kita semoga ya Kak, semoga ada semangat kayak Kak Kavi buat buka bisnis. Apalagi kamu kan udah ada pengalaman ya banyak ya.
Iya lumayan Iya sih, kan? tapi emang harus digali lagi. Iya, tinggal kayak beraninya kan. betul, itu nekatnya tadi Iya, tuh yang nggak ada kak. pengalaman kamu, ilmu udah ada kan. Iya Nah itu sama kan. nekat gitu. Itu sih Kak Kavi, boleh tahu nggak Kak, pas Apa? selama Kak Kavi di FB ini Kak Kavi masuk UKM apa? Masuk UKM barista. Jadi Oh, baru itu masuk. sih ya Kak. Tapi merasa nggak dari UKM itu Kak Kavi terbantu? Wah parah ya itu. Itu sih yang membuat sampai sekarang pun bersyukur banget sih bisa masuk NHI Barista Associate ya, namanya. Disingkat MBA. Jadi itu yang ngebuka jalan banget sih. Jadi bukan parah. sekadar niat buka bisnisnya aja, tapi ilmunya juga ada Kak. Iya, semua parah sih. Jadi ilmunya Pengalaman tuh tuh ada. terambil dari NBA ya Kak? Iya parah ya, bener banget. Jadi dulu emang aku tuh pas kuliah tuh emang orangnya kebenaran kopi banget ya berarti ya. Berarti Senin sampai Kamis kan praktek gitu ya. Jumatnya latihan tuh. Sore sampai malam. Iya betul. Besoknya Sabtu jam 9 pagi udah latihan lagi. Iya, dulu sampai tuh malam. ada ya kan latihan Sabtu, aku masih rasain tuh. Iya. Besoknya Car Free Day lagi jualan kopi. Jadi seminggu itu emang kopi Full, semua gitu. Kopi, gitu. Ya akhirnya ilmunya dari NBA ditekunin lagi sama nekat sama usaha jadi ya. kopi pagi. Makasih ya kakak-kakak NBA. Iya loh, terima kasih kakak Makasih NBA banget. yang lagi dengerin kita nih, aku juga terinfuse ilmu-ilmunya. Terus ini di sebelah kiri aku tuh ada sertifikat kopi pagi, boleh tolongin nggak guys? Nah, ini tuh ada sertifikat Natos guys. Ini tuh dari STP ya? Ya dari prodi STP kalau nggak salah. Oh, ini dari prodi pariwisata ya kak? Kalau nggak salah. Terima kasih atas kerjasamanya atas National Tourism Seminar. Keren sih, keren. Ini juga yang salah satu membuat Kak Kavi semakin tekun juga ya kak? Iya, benar-benar. Ini dikasih kak sebagai reward juga nggak atau gimana kak? Iya, jadi dulu bekerja samalah sama acara Natos ini, akhirnya dikasih sertifikat. Oke. Keren tuh kan guys. Jadi emang dari nekat itu bisa membuka semuanya sih kalau kata aku. Iya nggak sih kak? Iya. Sampai bangganya gini sih, nggak tahu karena aku lebih atau gimana ya. Jadi pas di Natos ini mulai gitu, ada laman kopi pagi kan di sini, support pada kopi pagi, terus gak lama tuh di-sharein video tentang kopi pagi itu kan, aku ngirim video ke mereka. Buat dipromoin di situ? Iya, mereka tampil itu di depan audiens yang penting-penting gitu kan. Nah, di situ ngerasa bangganya di situ sih. Wow, jadi udah kopi pagi bisa sampai segede ini kayak karena usaha, bukan usaha juga sih, maksudnya usaha Kak Kavi dan doa juga pastinya ada di acara Natos ini. Iya. Soalnya bintang tamunya kan dari luar semua kan ini ya. Iya. Orang-orang penting di luar diundang ke sini jadi audiens gitu. Keren sih, Di keren. depan ada video kopi pagi. Wow. Kayak ditonton semua orang gitu, itu iya. di titik merasa kayak parah. effort gue terbayar nih gitu. Nah kan kemarin tuh kita udah open question nih kak di Instagramnya Hima. Terus ada beberapa nih yang nanya sama Kak Kavi. Nanya mulai dari mana nih ya, coba. Ada yang nanya, bagaimana sih Kak Kavi cara menghandle coffee shop agar pelanggannya tetap ada? Bener sih, ini penting juga sih supaya kalau lagi gimana nih puter otak supaya tetap jalan semuanya. Iya. Gimana kak? Balik lagi ya, kunci utamanya tadi berani itu, jadi berani ngambil tindakan ya. Kalau dari segi teknisnya tuh sebelum itu aku kayak buat culture lagi gitu, buat kultur lagi gitu di sini gitu. Jadi ngesounding anak-anak nih punya tempat dekat kampus nih misalkan kan anak STP. Iya. Jadi ngesounding ke anak-anak, teman terdekat dulu sih pasti. Terus yang kedua develop menu. Develop menu. Ya makanya aku sering update menu apa ya? Kayak ada menu baru gitu kan, kemarin ada mocktail. Iya sih itu. Kalau itu aja orang-orang juga bisa bosan ya. Nah ya makanya aku ganti menu dari kemarin, montar otak banget. Ini gue udah ketiga kali gitu. Oh gitu. Iya. Terus ada lagi nggak kak? Sama media sosial pasti. Itu sih dari teman-teman tuh media sosial juga nggak sih kan mereka datang terus kayak bikin Instastory tentang kopi pagi. Terus habis itu orang-orang bilang kopi pagi di sini ternyata. Atau bahkan yang dekat rumahnya sini nggak tahu kalau ternyata sama ini ada kopi pagi di sini, jadi tahu gitu. Kayak gitu. Terus next question ya kak. Boleh.
cara Kak Kavi konsisten dengan bisnis. Terus pernah nggak sih Kak Kavi berpikir buat berhenti? Cara konsisten ya. Mm-mm. Caranya konsisten tuh ya, maksudnya itu pilihan sih, jadi gitu sih, kayak pilihan dari segi mental dulu deh ya. Mm-mm. Dari aku mulai kuliah tuh di FNB, aku tuh emang beda sendiri dari orang lain gitu kan. Kenapa bedanya gimana tuh Kak? Ini jujur-jujuran aja ya, ini buat FB doang kan. Iya ya Buat betul. umum juga ya. Bisa ada mungkin calon-calon mahasiswa nanti yang mau masuk ke FB bisa dengerin juga. Aku dicekal sama dosen tuh ya, aku kayak gini nih. Nggak bakal ya. Enggak, boleh Kak ceritain kenapa Kak Jadi, Kavi dulu tuh. wah dulu tuh parah banget aku ya, bukannya kuliah tuh jadi semacam karena emang niat di dirinya tuh pengen jadi pengusaha ya. Mm-mm. Jadi begitu kuliah tuh kayak udah ambil ilmunya aja gitu. Jangan terlalu di, kan kalau teman-teman aku kan, wah aku harus jadi best training, aku harus job di luar, aku harus kerja di hotel mana, cita-citaku jadi Ambis gitu ya Kak. iya GM, MM-an lainnya lah gitu ya. Kalau aku enggak gitu kan, nah itu sih mentalnya sih. Jadi di saat kamu berbeda dari yang lain, kamu mau kayak gimana gitu. Ya, Malah being different itu malah membuat itu. sesuatu yang beda dari hidup kita, namanya aja udah different guys. Itu susah banget sampai sekarang gitu kan. Lulus aku tahun kemarin nih, temen aku udah ada yang di hampir semua kerja di hotel dan di restoran atau di fine dining gitu ya. Semuanya udah pada kerja gitu, keluar negeri, udah kaya raya lah, udah bisa nyicil NMAX gitu ya. Sama nyicil iPhone 11 ya, banyak kayak gitu. Tapi aku masih ngebangun bisnis sih, masih dari bawah. Nah itu sih mental yang harus kuat tuh, mental sih. Terus kalau knowledge dan experience itu mengikuti. Aku setuju sama itu. Terus Kak Kavi pernah nggak berpikir buat berhenti itu tadi Kak? Enggak, alhamdulillah enggak. Itu tadi sih Kak, karena emang udah passion sih guys, jadi nggak ada kepikiran buat stop gitu, jalan aja terus. Iya, alhamdulillah enggak. Ada lagi nih Kak, apakah Kak Kavi sudah menemukan tambatan hati? Boleh dikasih tahu coba Kak. Ini pertanyaannya serius banget ya. Belum guys, jadi boleh diembat. Enggak. Oke, next. Boleh, kita langsung next aja ya. Rencananya ke depannya buat kopi pagi. Iya sih Kak, rencananya apakah kopi pagi ini mau dibesarkan atau Kak Kavi senang dengan lingkungan kecil yang engage kali ini? Kalau aku sih pengennya ya jadi besar gitu, cuman nggak gimana ya. Jadi ini mah maksudnya aku aja ya, sendiri ya. Pengennya dikelola sendiri gitu. Maunya dari Kak Kavi aja, Kak Kavi pengen sendiri. Enggak yang di franchise-in atau dijoinkan sama orang lain, enggak, nggak pengennya kayak gitu. Cuman kalau kedepannya insya Allah bakal ada yang baru deh tahun depan rencana. Tapi Kak Kavi emang belum bisa diomongin sekarang ya. Lihat nanti kita lihat Kak Kavi bakal buka apa nih yang baru gitu. Tahun depan ya. Amin. Tapi emang pada dasarnya Kak Kavi mau kopi pagi ini punya nama ya Kak? Iya, pengen banget. Apalagi di Bandung gitu. Dulu sebenarnya gitu. Cita-cita aku tuh sebenarnya nggak pengen apa ya. Jadi gini, aku pengen misalnya aku buat brand kopi pagi nih, aku turunin ke anak cucu aku nanti gitu. Oh, emang pengennya kayak gitu Kak? Pengennya gitu, jadi ngebangun di sini sekarang supaya muda, pengennya langgeng terus nanti bisa diturunin lagi, turunin lagi. Itu terinspirasi gitu, sama almarhum kakek juga sih kayak gitu. Oh, almarhum kakek. Nggak di bidang ini. Oh, tapi mirip-mirip kayak gitu lah ya, kan menurunkan gitu. Oke. Terus tadi ini tips and trick membangun bisnis Kak. Apa tuh Kak tips and tricknya? Boleh dong. Tadi sebenarnya udah ada dibahas sedikit sih ya. Tadi itu sih nekat, terus poinnya tuh ya nekat, berani ya maksudnya, terus kenali dulu apa bidang yang kamu mau jadikan bisnis. Itu penting sih. Nantilah itu knowledge sama bla bla blanya itu ETC-nya tuh mengikuti guys. Terus tadi kenapa bisa punya passion di bisnis juga udah kita bahas ya tadi. Jadi begitu guys. Hari ini kita dengan Kak Kavi. Seru bukan? Udah. Kita membahas tentang bisnis dan lainnya. Ya. Coba Kak Kavi ada yang mau dipesenin nggak buat adik-adik kita atau kakak-kakak kita yang sedang dengerin ini, buat listener kita? Buat kakak-kakak dulu deh ya. Coba apa Kak?
buat kakak-kakak terutama yang MBA ya, yang high barista sosial tadi ya. Sekali lagi makasih, berkat kalian saya jadi yakin di bidang ini. Makasih juga buat dosen-dosen yang udah ngedukung. Oh iya, Bu Rika, makasih juga buat Bu Rika. Bu Rika tuh dosen apa ya? Dosen entrepreneur. Tahu nggak? Oh, aku tahu. Nah, dia yang Iya. banyak touch sama aku dulu. Yang menjadikan Kak Kavi semakin yakin ya, Kak? Iya, sama ya. Terus buat siapa lagi? Udah sih, buat adik kelas. Kalau buat adik kelas dan anak-anak teman-teman semuanya, pesannya tuh ya choose your passion. Iya. Dan kalau passion kamu di bisnis, modal utama berani. Harus yakin sama passion kita ya, Kak. Ya. Jangan takut dan jangan gundah. Gitu guys. Thank you for listening. Thank you for watching. See you on next time. Bye-bye.